Ini kosong nih. Maju. Wah, gratis. Nggak kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Mulakhos fi Syahr Kitabut Tauhid. Pada kesempatan kali ini mengangkat tema menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Kajian ini diselenggarakan di Masjid At-Tauhid setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai dengan selesai. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Kita lanjutkan kajian kita masih bersama Kitabut Tauhid Syarah Syekh Shalih Al Fauzan. Kemarin telah kita membahas tentang bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang bertabarruk mencari barokah di sebuah pohon atau batu atau yang semisal keduanya. Dan sudah kita jelaskan ya bahwasanya barokah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pada benda itu barokah, maka yang memberikan barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berkenaan menyembeli kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembeli bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya hukum menyembeli kepada selain Allah syirkun akbar. Tidak ada syirik kecilnya. Menyembeli kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirkun akbar. Walaupun yang disembeli itu sesuatu yang sangat-sangat kecil, sesuatu yang sangat hina, ya jika dia diperuntukkan disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis sahih mauqufan dari Salman Al-Farisi, ada seorang masuk neraka gara-gara menyembeli seekor lalat. Menyembeli seekor lalat. Pada lalat bagaimana menyembelihnya? Akan tapi orang-orang musyrik menginginkan kita agar sama tujuan dengan mereka, yaitu memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun sesembahan itu kecil sekali. Intinya bagaimana kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menyembeli kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini al-muallif
yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau membawakan 4 dalil, 2 Al-Quran, 2 hadis, yang menyatakan bahwasannya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun akbar. Itu dosa yang sangat-sangat besar sekali. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulillahi subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalil pertama kata beliau, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku. Kita salat buat siapa? Karena Allah. Ya. Kemudian manfaatnya buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tatkala salat niatnya buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka manusia, jin, semuanya yang mukallaf tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ibadah hanya untuk mengikhlaskan buat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa nusuki, sembelihanku. Nusuk di sini bukan nusuk nyoblos, bukan. Ini bukan dalil nyoblos ini. Karena kenapa Ustaz singgung ini? Karena dulu saya mendengar seorang khatib, tidak tahu ngelolo, ya, di daerah Jawa sana. Dia terkenal tapi dia berbuat sesuatu yang sangat jahil sekali. Dan ini termasuk istihza. Katanya nyoblos itu dalilnya ini. Inna salati wa nusuki, kata dia. Itu di khutbah. La ilaha illallah. Mungkin niat dia cuma canda, tapi dalam Islam bercanda tidak boleh pada Allah, bercanda tidak boleh pada Rasulullah, bercanda tidak boleh dalam ayat-ayat Allah. Orang yang bercanda hanya gurauan saja. Ayat-ayat Allah dibuat candaan, kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Engkau kafir setelah engkau mukmin. Nah, kita ini paling derajatnya muslim, belum tinggi setinggi derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana sebagian kita banyak sekali yang lemah sekali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini sudah beriman, kuat keimanannya, tapi gara-gara mengucapkan suatu kalimat canda kepada Allah, canda kepada Rasulullah, canda kepada ayat-ayat Allah, laqad kafartum ba'da imanikum. Bahkan Allah katakan, la ta'tadiru, jangan minta maaf. Hati-hati main-main sama ayat-ayat Allah. Hati-hati main sama sunnah-sunnah Nabi SAW. Hati-hati. Ya. Itu saya kaget sekali itu. Ya, dia di khutbah berani memainkan ayat seperti itu, ya. Ini kebodohan yang nyata. Qul, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita buat Allah Azza wa Jalla. Para sahabat, subhanallah, mereka berjihad, tidak ada takutnya dengan pedang. Tidak ada takut mereka dengan pedang, karena mereka mengetahui bahwasanya hidup mati buat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ayat ini tentang bahwasanya ibadah itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hidup mati kita memang untuk mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bab pertama yang kita telah jelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah disekutukan di dalam salat, tidak boleh disekutukan di dalam sembelihan. Dalam hal hidup kita, ya hidupku demi dirimu. Jangan, hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencintai seorang perempuan, bukan. Hidup kita peruntukkan buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta pun kepada orang lain, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena
Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya sekarang akhir zaman di mana manusia cinta benci itu karena urusan dunia. Kalau kawan lagi cair, woi kawan aku itu. Lagi buntu, budak itu budak mano, subhanallah. Ya, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, persahabatan di akhir zaman itu ya semuanya umumnya gara-gara dunia. Kita ya jadikan semua itu lillahi rabbil alamin, jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak kala teman kita muji kita biasa saja. Tak kala dia mencela kita biasa saja. Karena saya berbuat bukan untuk mencari dunia. Saya berbuat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala subhanahu. Ya, sehingga kita tidak sakit hati hidup ini. Karena kita melakukan buat siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu. Dengan itulah aku diperintahkan Nabi SAW agar salat ikhlas karena Allah, menyembelih ikhlas karena Allah, hidup mati karena Allah Subhanahu wa taala, dan aku orang pertama kali yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang kedua yaitu surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan beliau cuma membawakan syahidnya yaitu fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga ya, sungai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam surga. Ya. Dan ini adalah sungai telaga yang terbaik, yang terbagus yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luasnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan, ya airnya sangat jernih, ya lebih jernih dari susu, ya lebih manis dari madu. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, siapa yang meminumnya yaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengikuti Nabi hakikian bukan majaziyah. Benar-benar dia pengikut Nabi SAW. Nabi berjenggot, dia berjenggot. Nabi tidak isbal, dia tidak isbal. Ya, semua apa yang dilakukan Nabi SAW, baik qauli, baik fi'li, dia ikuti. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jikalau kalian benar cinta Allah, ikuti aku. Bukan mengikuti omongan ayah kita, bukan mengikuti omongan ibu kita, bukan mengikuti omongan orang sana sini, bukan. Yang kita ikuti dalam masalah agama ini siapa? Allah dan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang tua kita nanti pada hari kiamat, kalau kita tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang tua kita lari, tidak bisa menyelamatkan kita. Seorang lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari saudaranya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam masalah akhirat, penyelamat kita adalah amal soleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wafaqal kitab wa ma wafaqa as-sunnah. Yang sesuai dengan kitab Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup sebentar, hidup tidak lama. Ya, makanya peruntukkan umur yang ada ini, yang tersisa ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang-orang dahulu yang namanya disebut sampai sekarang siapa? Yang penuntut ilmu. Para ulama, baik ulama sahabat, baik ulama tabi'in, baik ulama tabi'in atau ulama yang saja, diingat nama mereka. Adapun ahlul dunia tidak diingat, kecuali yang jelek-jelek saja. Ahlul Qarun kalau diingat dipuji atau dijelekkan? Dijelekkan. Haman dijelekkan, orang-orang kaya semua itu tidak ada, tidak diingat mereka. Makanya ya, peruntukkan diri kita. Ingat umur kita berapa? 60 sampai 70, dikit kata Nabi, lebih 70. Peruntukkan untuk menuntut ilmu. Ya, mudah doakan masjid ini menjadi besar, amin. Ya, ini sempitnya ancaknya. Ya, sempitnya kita doakan supaya besar. Masjid ini rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum memiliki harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala berlebih, maka peruntukkan untuk rumah-rumah Allah ini. Mudah-mudahan dengan itu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di kubur, kemudian di hari yang tidak pernah akan terputus, ya khalidina fiha, yaitu negeri akhirat. Ya, karena hakikat harta itu apa yang telah kita keluarkan, bukan harta yang ada di dompet.
Ingat, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan, bukan harta yang ada di tangan. Fasalli li rabbika wanhar. Karena Allah telah memberikan dirimu, sungguhnya kami memberikan dirimu, yaitu telaga Kautsar, sungai Kautsar, maka kata Allah, fasalli. Karena kami telah memberikan itu, maka hendaklah engkau salat, wanhar, menyembeli karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya nanya, banyakkah kita dalam sehari mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali. Makanya kita fasalli, salat kalian. Wanhar, menyembelilah buat siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, buat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang memusuhimu itulah orang yang terputus. Di sini syahidnya fasalli li rabbika wanhar. Salatlah buat Rabbmu dan menyembelih juga buat Rabbmu. Jangan menyembelih untuk selain Rabbmu. Banyak orang menyembelih buat Nyi Roro Kidul, Nyi Roro ini, Nyi Roro itu. Kemudian dia sembelih itu kerbau atau sapi, lalu mereka gelindingkan kepalanya di lautan, di pantai dan seterusnya. Atau lagi ada menggelindingkan kepala sembelihan itu di lereng gunung, sehingga gunungnya murka marah, lalu terjadilah apa yang terjadi. Ya Allah perintahkan dia berguncang, batuk atau yang lainnya, sehingga terjadilah musibah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, segala musibah itu semua yang terjadi gara-gara dosa. Gimana ayatnya? Wa kullan akhadna bidzanbihi. Seluruh umat yang kami binasakan dahulu. Tengok, kaum Lut dibinasakan gara-gara dosa apa? Homo. Ya, kaum Nabi Syuaib, apa dosanya? Mereka ngurang-ngurangi timbangan. Kaum Hud, ya mereka suka membuat kerusakan di muka bumi. Kaum Nabi Saleh pun seperti itu. Disuruh Allah mereka minum hari ini buat onta, hari berikutnya buat diri mereka, mereka melanggar, dibunuh onta tersebut. Fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum. Sehingga mereka dibinasakan oleh Rabb mereka gara-gara dosanya. Wa kullan akhadna bidzanbihi. Semua umat sebelum dahulu itu dibinasakan disebabkan dosa-dosa mereka. Kata Allah, bima kasabat aidikum. Disebabkan dosa yang dikerjakan oleh kedua tangan kalian. Di antara dosa itu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cepat sekali mengundang azab. Mengundang azab cepat sekali. Ya, jangan sampai kita tinggal di daerah yang seperti itu, yang dimana mereka mempersembahkan sembelihan buat selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu, ya, bisa jadi azab itu telah dekat untuk menghancurkan negeri tersebut. Wal'iyadzu billah. Kemudian hadis dari Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah, wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi, wa la'ana Allahu man awa muhdithan wa fi riwayatin muhdatha, wa la'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau sudah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, berarti hadis ini sahih. Tidak perlu antum cari-cari lagi. Hadis sahih. Kata para ulama sepakat bahwasanya hadis yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Kalamullah. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya. Kenapa tidak disebut radhiyallahu anhuma di sini? Kenapa radhiyallahu anhu? Karena ayahnya tidak masuk Islam. Radhiyallahu anhu saja. Yang diridai hanya Ali, bapaknya tidak. Ya, ini menunjukkan hidayah mahal. Abu Talib menemani Nabi SAW dari umur 8 tahun. Sampai beliau diutus menjadi Nabi. Diangkat menjadi seorang Rasul. Orang-orang tidak berani mendekati Nabi SAW. Tidak berani mengganggu.
30 tahun lebih beliau melindungi Nabi Muhammad SAW, memeliharanya. Lebih beliau cintai dari anak-anak beliau sendiri. Tapi tidak dapat hidayah. Makanya belajar. Jangan biarkan umur kita yang tersisa ini terbengkalai begitu saja. Pelajari agama Allah Subhanahu. Tidak akan sia-sia orang yang duduk di majelis ilmu. Tidak akan sia-sia. Anak-anak kita biasakan menuntut ilmu. Dari kecil. Bukan kecil nian ya. Kalau kecil nian setahun dibawa ngeringam. Ya, nangis dia. Kalau 3 tahun, nah masalah, bawa lah. Tapi dilindungi, dipakaikan masker. Ya, kalau yang besar saja bisa terkena virus, apalagi yang masih kecil yang imunnya ya itu lemah sekali. Nasihat buat antum. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, haddatsani Rasulullah SAW menyampaikan kepada diriku dengan 4 kalimat, 4 nasihat, 4 wejangan. 4 kabar. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, mengutuk mereka orang yang menyembeli kepada selain Allah. Dosa, jika dia berbentuk laknat, maka dia disebut kabair. Maka dia disebut dosa besar yang menyebabkan seorang masuk dalam neraka. Ini dosa laknat bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kabairnya berbeda dengan kabair-kabair yang lain. Ini kabair yang disebut syirkul akbar. Syirkul akbar itu syirik yang besar. Syirik yang jika orang mati, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, sama kekalnya dengan orang-orang non-muslim yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mereka yang Allah ciptakan tapi dia tidak menyembah penciptanya, malah menyembah sesama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal mereka dalam neraka. Allah katakan kepada Muhammad, Nabi Muhammad muslim atau tidak? Awalul muslimin, pertama kali muslim. Kata Allah kepada Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, Nabi kita yang paling mulia dari alam semesta ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menyekutukan aku, ku hapus semua amalmu, engkau menjadi orang yang paling merugi. Lah bagaimana kalau kita yang menyekutukan Allah? Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, digituin sama Allah jika menyekutukan dirinya. Lah bagaimana kita Habib bukan, wong Arab bukan, hidung yang tidak nyangkut. Ya, dekat hidung Arab kita nih. Ya, mancung ada ujungnya yang mancung. Ya, nyunga ada. Kan jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih kepada selain Allah mal'un, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah juga melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam riwayat lain, para sahabat, memang ada orang melaknat kedua orang tuanya. Katanya dijelaskan, dia melaknat orang tua orang lain. Dia ngata-ngatain orang tua orang lain sehingga mereka membalas melaknat kedua orang tuanya. Ya, dia membuat sebab orang tua dia terlaknat atau dilaknat oleh orang lain gara-gara dia melaknat orang tua orang lain. Jadi enggak boleh kita ngata-ngatain orang tua orang lain sehingga nanti balik dikatain orang tua kita. Biasanya wong Palembang ini kalau baknya dimain ke marah besar dia. Ya kan? Oh, kita dulu ya SMA dulu kan. Ai bak kau ni main ni. Ai kau. Berbalah akhirnya. Tapi ini beda, dia melaknat. Bak kau terlaknat. Ai bak kau lebih terlaknat lagi. Ai saling balas membalas. Ini sama saja melaknat orang tua sendiri. Ini anak terkutuk. Ini anak terkutuk. Nah, tidak usahlah kita melaknat orang tua terkutuk. Kita membantah perbuatan mereka yang mereka memberi perintah, menyuruh suatu yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat. Nak tidurlah. Mak nyuruh-nyuruh terus, ente durhaka. Tidurlah. Apa dia? No, film bagus mak. Wah, astagfirullah. Coba beli kecabai, maknya nyambal ini. Kaki aku durhaka ente sudah. Lah bagaimana melaknat? Ya, dosa besar yang berbentuk durhaka bukan hanya melaknat orang tua.
Yang sekecil apapun yang engkau itu remehkan, ternyata itu adalah kedurhakaan yang menyebabkan engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua ini mulia sekali. Diagungkan Allah sekali. Allah kata, "Fala taqul lahuma uffin." Kalimat ah saja enggak boleh. Ah berapa huruf? 2. La'ana berapa huruf? 3. Yang 2 aja dia dosa besar. Apalagi dia melaknat. Hati-hati. Ya, orang tua kita itu adalah makhluk yang mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia non muslim, tetap kita disuruh berbakti selama dia tidak menyekutukan, tidak menyuruh, memerintahkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Jelas-jelas orang itu berbuat narkoba, gara-gara dia itu masih keluarganya, orang ini pelaku yang dikejar polisi, sini masuk rumahku kau, terlaknat kau yang melindungi dia. Hati-hati. Melindungi penjahat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan dia kepada pihak berwajib. Tidak boleh melindungi orang yang jahat. Orang yang berbuat zalim tidak boleh dilindungi. Karena keluarga kan biasanya itu kan terjadi itu. Karena keluarga dilindunginya. Nyingok ada udah katik bang tadi katik. Padahal ada di bawah kaki itulah sembunyi. Aku ditangkap keluarganya. Tidak boleh. Ente yang terlaknat. Ente yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dibaca muhdatsa. Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang-orang yang mereka mengada-ngada di dalam agama Islam sebuah amalan, yang amalan itu mirip dengan amalan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti lindungi, inti terlaknat. Itu bid'ah. Jadi bid'ah ini bukan permen, paham? Bukan juga makanan. Bid'ah ini kata yang Nabi setiap ceramah mengucapkannya. Kullu bid'atin dhalalatun, kata Nabi. Setiap bid'ah sesat. Nabi ngomong setiap bid'ah sesat. Kalau ada orang lain mengatakan ada yang tidak sesat, maka kita mengambil pendapat siapa dulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Nabi dikuatkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalatun walau yarahan nas hasanatun. Semua bid'ah sesat walaupun ada orang mengatakan hasanah. Nabi ngomong sesat. Ibnu Umar, sahabat yang sangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tata cara Nabi saja buang air, dia naik. Kalau dia masih belia, masih kecil, dia naik ke atap Nabi SAW. Dilihat rumah ini Nabi buang air. Saking seperti itunya ingin mengikuti Nabi SAW. Sampai Nabi pernah singgah di sebuah pohon, duduk itu, dia pun mendatangi pohon tersebut. Jalannya ditiru oleh beliau, tata cara Nabi SAW berjalan dan seterusnya. Beliau mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah cukup yang diajarkan oleh Nabi SAW saja, titik. Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, kita wajib motokopi. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Nabi beda kita tegawi. Antum pernah namat ke kitab Riyadhus Shalihin? Oh, Ustaz, arba'in wae. 40 ikok, bagus ikok. Nah, dak hafal pula Ustaz. Innamal dak hafal dia. Innamal a'malu binniyat. Yang 40 ada dak tegawi. Riyadhus Shalihin ini muat yang baru. Muat baru. Oh, ini versi aku ini bagus ini. Made in ana. Kita mengamalkan sunnah made in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak boleh ngada-ngada, apalagi kita. Ya, kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dha al-aqawil. Kalau Muhammad ini ngada-ngada omongan yang tidak kami wahyukan kepadanya, kami tetap urat nadi dia. Nah, kita juga jangan ngada-ngada. Hebat Nabi apa gitu? Hebat Nabi. Hebat Nabi. Tak katik harganya jika dia mengada-ngada yang itu tidak Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dirinya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak pernah berucap dengan hawa nafsu dia.
kecuali wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Subhanallah. Ya, kalau Nabi Muhammad seperti itu keadaannya jika menyelisih perintah Allah, mengada-ngada, apalagi kita jadi tempoyak gitu. Hati-hati. Ya. Wala'anallahu man wayyara manaral ardi. Ini kebanyakan dilakukan sebagian manusia atau banyak sekali. Yang keempat ini, Allah mengutuk, Allah melaknat orang-orang yang ghayyara merubah manara patok al-ardi tanah. Ya, ghayyara manara al-ardi bisa dia memajukan, bisa dia memundurkan. Intinya itu bukan tanah dia patok. Atau dia memang ahli dalam bidang tanah. Ada orang-orang yang sudah lama menghuni tanah tersebut, sudah 60 tahun dia di situ karena tidak punya surat menyurat, karena dia ngerti, "Mang, ini sudah kami punya suratnya. Silakan pergi." Orang ini mal'un, terlaknat. Karena seorang jika dia telah menghuni sebuah tempat, lalu dia bercocok tanam di sana, dia tinggal di sana beberapa kurun yang lama, maka itu milik dia walaupun tidak punya surat. Hati-hati, walaupun ente pintar, ente advokat, pokat nian, hati-hati. Yang cak ini kadang, mamang ini tanya dulu. Mamang lah berapa lama di sini? Oh dek, aku adalah 90 tahun umur. Nih, buyut aku lah di sini, buyutnya itu lah di sini. Kau nak ngaku-ngaku, pergilah, kapak kau. Tak boleh kita ngaku-ngaku nak ngakui tanah wong. Apalagi kita memajukan ya tanah kita patoknya. Ya karena mungkin yang punya sebelah sana buyan tak ngerti masalah tanah, kita maju ke atau kita tarik patok dia, jangan. Tak boleh. Mending kita dizalimi masalah tanah daripada kita mengambil walaupun setengah kilan. Tak kala kita punya tanah sekilan, ya, tanah sampai ke bumi yang paling bawah itu punya kita. Korun dari zaman Nabi Musa dibendam ke bumi sampai sekarang masih terbendam, belum nyampe ujung. Antum nak nyoba-nyoba, cuba kalau berani. Oh mati, nah yolanian uji ustaz. Nah dia baca ngomong mayat masih lemak. Entap gebukin malaikat. Ya, hati-hati karena sabda Nabi tidak bohong. Nabi tidak pernah berdusta. Sejengkal, sekilan kita punya tanah sampai ke bawah itu punya kita semuanya. Jangan kita mengambil tanah orang. Makanya orang yang mengambil atau merubah patok nanti pada hari kiamat dikebatkan di lehernya, dipikulkan kepada dirinya 7 bumi, 7 lapis bumi itu. Antum ngangkat seroli bae, tahu roli itu? Gerobak yang pikul ke di pala dia, tak sanggup mengangkatnya. Lah ini 7 bumi. Makanya hati-hati. Hai Pak Ustaz, tanah yang kumbek kemarin macam mana? Balik ke? Lah mati wongnya, balik ke ahli waris. Ahli waris mati kalau nak lantak kau. Mangkonyo jangan ngembek hak orang. Kezaliman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqudz zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati zalim. Ya kalau kita nempeleng orang saja, amal kita bisa habis nanti pada hari kiamat. Lah bagaimana kita ambil itu hak dia yang azabnya super mengerikan. Bukan hanya laknat. Ini laknat salah satu di antara ya azab yang akan diberikan kepada orang yang mengambil tanah tersebut. Ya, begitu juga nanti dia akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Lagi kalau antum nyingok pada hari kiamat ada wong bekalung 7 bumi, yolah. Mamang itulah. Dia itulah. No, mang cek ini lah tunjuk tahu ustaz di masjid tauhid. Masih baik. Yo aku ni lupa. Hati-hati. Ya, hati-hati nyesal kaki. Karena kalau kita nanti di akhirat maka telah tampak semuanya nanti ya apa yang kita lakukan. Yang kecil yang besar kita akan lihat, makanya cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, tapi syahidnya bukan yang sudah kita bahas. Panjang lebar syahidnya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Wa an Tariq ibn Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin." Seorang masuk syurga disebabkan lalat.
dan seseorang masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Kira-kira antum dalam hati antum bertanya enggak? Kalau saya sampai sini, saya sampaikan hadisnya, hati antum bertanya enggak? Nah, mana itu masuk neraka gara-gara lalat. Kemudian masuk surga gara-gara lalat. Para sahabat bertanya. Sahabat juga bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa begitu wahai Rasulullah? Kok pacama itu? Ini masuk surga gara-gara lalat, yang ini masuk neraka gara-gara lalat. Ya, lalat ini sebagai contoh saja, lalat itu ya bisa kita katakan serangga-serangga yang ada. Bisa nyamuk, bisa semut, ya. Tapi dzubab maknanya lah lalat. Qala, kata Nabi SAW, marra rajulani. Dua orang melewati ala qaumin, melewati kaum. Lahum sanamun, yang memiliki berhala. Sonam, patung. La yujawizu ahadun. Tidaklah seseorang melewati patung tersebut hatta yuqarriba lahu syai'a, sampai mempersembahkan sesuatu. Apa saja boleh. Asal mempersembahkan sesuatu boleh lewat. Ya. Qalu li ahadihima. Lalu orang-orang musyrik mengatakan kepada salah satu di antara dua orang tadi, yang satu masuk surga, satu masuk neraka, qarrib, berikan sesembahan buat patung kami. Berikan sesembahan kepada sonam kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Saya enggak punya apa-apa untuk mempersembahkan ini. Jadi mereka gara-gara orang ini mengatakan kalimat seperti itu, berarti kalau ada, dia akan memberikan sesembahan. Lalu mereka katakan, qalu lahu qarrib walau dzubaba. Berikan sesembahan buat Tuhan kami walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya mereka cari lalat, dicari, dapat lalat, dipotel kepalanya, diberikan kepada sesembahan. Sudah, pergilah kau. Kata Nabi, fadakhalan nar. Akhirnya mereka melepaskan dia, ya sudah, selamat ente, pergi sana. Kata Nabi, orang ini masuk neraka. Kalau dikatakan seperti itu, orang ini masuk neraka, berarti dia orang Islam. Berarti dia umat Islam. Umat Islam zaman dulu. Karena Nabi menceritakan orang-orang dulu. Ya. Wa qalu lil akhir, lalu mereka bertanya kepada yang satunya lagi, yang lain. Qarrib, berikan sesembahan. Lalu dia mengatakan, ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan pernah memberikan sesembahan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau saya, katanya. Saya tidak akan memberikan sesembahan sesuatu apapun, yang besar maupun yang kecil, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bedakah jawaban mereka berdua? Beda sekali. Yang pertama, enggak punya wahi, ana nih. Ya sudah, yang kecil baik, lalat baik. Oh ya sudah, kalau lalat mah itu. Berarti dia dipaksa atau tidak? Tidak. Tidak dipaksa. Sehingga dia berikan itu. Ya. Yang satunya dia langsung mengatakan dengan tegas, saya enggak boleh memberikan sesembahan kepada selain Allah, mau yang besar mau yang syai'an itu kalimat nakirah. Ya. Maknanya yang besar, yang kecil, hewan, apa saja enggak saya akan sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu. Lalu mereka penggal kepala orang tadi, fadakhalal jannah. Sehingga dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud. Di dalam kitab Zuhud, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, kemudian juga Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Hadis ini sahih tapi mauquf. Hadis ini sahih tapi mauquf. Apa makna mauquf? Antum ahi. Mauquf apa dia? Antum yang nolak. Ya, mauquf itu apa? Enggak tahu. Antum mauquf apa? Jangan nunduk, antum ahi. Mauquf itu apa? Enggak tahu. Mauquf, enggak tahu. Telungkup. Apa ya? Apa maksud dari sahabat? Hadis itu dari semua hadis dari sahabat. Kan nyampe ke hadis siapa? Sahabat. Rasulullah bersabda sahabat. Belum pas. Kaki dulu. Iya.
Lupa ya sebelahnya. Athar dari para sahabat. Kalau buku antum. Apa lanjut ke dia? Ya silakan. Ini bagus sekali buku Ustaz Armen Halim Naro ya. Kita baca buku ini insyaallah menangis. Ya, buku Jiwa Hanif. Ya, subhanallah. Ya. Hadis mauquf yaitu athar sahabat, yaitu perkataan sahabat. Jadi sahabat Salman Al-Farisi yang mengatakan hadis ini, berarti kalau dia yang mengatakan berarti hadis ini sahih. Isnaduhu mauquf, lakin hukmuhu marfu'. Sanadnya mauquf tapi hukumnya marfu'. Apa arti marfu'? Yang lain, yang belakang. Yang lain. Ustaz itu. Wah. Ya, silakan. Berarti siapa yang mengucapkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kasih beliau. Hadis ini kenapa dikatakan secara hukum dia marfu'? Karena hadis ini berbicara tentang ilmu gaib. Masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Ini perkara gaib, dan perkara gaib tidak mungkin tahu seseorang kecuali lewat wahyu. Dan wahyu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat tidak mungkin ngomong sembarang, melainkan dia mengetahui itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mungkin ada sebagian iskal. Pak Ustadz, apakah di zaman dahulu tidak ada uzur bagi orang yang dipaksa? Hadis ini bisa jadi maknanya dipaksa. Bisa jadi juga maknanya dia melakukan itu tidak dipaksa. Ya. Kalau dia dipaksa, dalam syariat Islam, seorang jika dipaksa dia masuk neraka atau tidak? Tidak. Ya, kata Nabi SAW, ya, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan dosa yang muncul dari salah, lupa, dan dipaksa. Ya. Hadis ini, kalau dia ridho melakukan itu, berarti disebabkan dia ridho memberikan sembahan, dia masuk neraka. Kalau seandainya memang dia dipaksa, karena bisa jadi maknanya dipaksa karena yang kedua tadi. Yang kedua tadi, tak kala dia tidak memberikan sesembahan dipenggal, berarti dipaksa. Berarti syariat dulu paksa dan dipaksa tidak menyebabkan dia apa? Masuk surga. Kalau dia dipaksa atau tidak dipaksa untuk mempersembahkan apa tadi? Sesembahan, maka syariat dulu tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Berbeda dengan syariat Islam. Kalau dalam syariat kita, orang yang terpaksa melakukan sesuatu tidak apa? Tidak diazab. Di syariat kita dengan syariat dulu ada perbedaan. Syariat dulu lebih berat dari syariat kita. Contoh misalnya, kalau syariat dulu, kalau syariat Islam, kalau tobat bagaimana? Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian tidak mau lagi kembali bertekad. Kalau syariat dulu kata Allah, faqtulu anfusakum. Taubatnya harus bunuh diri. Pilih mana antum? Pilih agama Yahudi Nasrani atau pilih agama Islam? Agama Islam mati kalau sepelembang ini. Ini Anda. Dari misalnya kau ngapo? Nyabu, tobat. Teng, mati. Kau ngapo? Aku maling Pak Ustaz. Teng, habis. Ini sibuk nak pindah agama. Syariat berat. Ngapo itu lemak-lemak dirubahnya galau. Kata Allah, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka umat Yahudi, Nasara, mereka telah merubah kalimat-kalimat Taurat, kalimat-kalimat Injil dari tempat-tempatnya. Mereka sendiri yang menjelaskan itu. Subhanallah, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran. Ya, yang syariat mereka harusnya mereka bersunat, harusnya mereka diharamkan makan B2, ya. Dirubah boleh dua-duanya. Ada syariat Islam, subhanallah. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, kami akan menjaganya. Ayat ini cuma turun pada Al-Quran, tidak turun pada Taurat, tidak turun pada Injil, sehingga kita sebelumnya tidak terjaga sebagaimana dijaganya Al-Quran. Syekh Suraim, Imam Masjidil Haram, beliau pernah berceramah. Ada seorang misionaris yang bisa menulis, memalsukan kitab-kitab ahli kitab. Dia palsukan, dijualnya laris manis, dirubahnya dijual, dirubah jual. Dia cobakan Al-Quran, dia robah Al-Quran ayat-ayatnya, dijual, tak laku. Buatnya lagi versi tulisan baru, dijual, tak laku. Cak mana nih katanya, kok bisa seperti itu? Akhirnya dia mendapatkan ada ayat di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tengok ayat Quran dirubah sehuruf aja ketahuan. Satu huruf saja dirubah ketahuan. Apalagi satu ayat. Dari situ dia masuk Islam. Berarti kebenaran Al-Quran sampai hari kiamat, Quran itu terjaga sampai Allah sendiri yang mengangkatnya nanti di akhir zaman. Ya, setelah asap dari langit turun, setelah hewan melata dari muka bumi keluar, mengecap manusia muslim kafir, kemudian api dari Yaman menggiring seluruh manusia di mahsyar dunia di Syam. Al-Quran yang ada di muka bumi ini semuanya berupa buku saja tanpa tulisan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu mulainya dari Allah, Allah yang mengucapkannya, nanti pada hari kiamat kembali lagi kepada Allah. Maknanya cepat belajar Quran, jangan ikra terus, jangan turutan terus. Kaget terkejut, nah baru pacak ngaji, Quran sudah diangkat. Nyesel aja aku ini. Macam dia putih kalau ini. Makanya ini teguran buat antum ya, yang belum pacak ngaji, ya cepat, karena kita ini di akhir zaman. Ya, kita ini sudah di akhir zaman. Nabi mengatakan itu 1400 tahun yang lalu. Berarti dekat sekali apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah habis salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنت السلام وسلمت. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا
فازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Ustaz, apa hukum bawa bayi ke masjid untuk melok kajian? Boleh. Hukumnya boleh. Malah di zaman Rasulullah SAW ada, ya, tak kala Nabi jadi imam,
terdengar suara bayi menangis, lalu tiba-tiba Nabi memendekkan salatnya. Ya, mungkin seorang ibu ingin anaknya ya mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga anaknya kelak nanti menjadi Imam Bukhari. Saya doakan. Saya tidak melarang antunna membawa bayi ya untuk kajian selama dijaga, khususnya dijaga dari virus ya. Jaga bayi dari yang sakit-sakit, jangan sampai dia berhubungan langsung. Pertanyaan buat anak dewek. Ustaz, jika seorang dengan sengaja menghalalkan yang haram, maka dia akan dihukumi kafir. Iya benar. Kalau seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia kufur. Berarti dia telah menandingi Allah di dalam tasyri', pensyariatan. Karena mengatakan halal dan haram hanya hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah la syarikalah, tiada sekutu bagi di dalam tasyri', pemberian syariat. Halal kita tengok Allah menghalalkan atau tidak. Haram kita tengok Allah mengharamkan atau tidak. Pertanyaannya Pak Ustaz, apakah jika seorang ahli bid'ah telah diingatkan laku ceramai, laku unjuk tahu dia, tapi dia tetap membenarkan dan menghalalkan perbuatan bid'ah tersebut, apakah dia kufur juga? Pernah saya dulu ditanya, tak kala saya awal masuk Lipia, ya, ditanya sama Syekh Saleh Idan, Dr. Saleh Idan, dites anak ditanya, idza ra'aita man ya'budul qabra. Ini belum masuk Lipia nih tes. Jika engkau diuji melihat ada seorang yang menyembah kuburan, lalu engkau dakwahi, ya, dia tidak menerima, apakah dia kufur? Ya. Oh, Allah bilang, "Naam, kok kafir dia?" Kata beliau, belum tentu, bisa jadi ya dakwah ente belum sampai kepada dia. Bisa jadi tata cara penyampaian engkau tidak benar. Sejadi dia belum memahami dalil dengan baik. Begitu juga antum menjelaskan kepada ahli bidah, ya, tidak sekali menjelaskannya. Bisa jadi hujahnya belum sampai. Naam, orang yang menghalalkan bid'ah boleh bid'ah itu, tapi kalau dia itu dengan takwilan dia, karena dia mendengar katanya bid'ah itu ada yang apa? Hasanah, ada yang ini, maka tidak serta-merta kita katakan dia kufur. Ya, sampai benar-benar tegak hujahnya. Sudah paham dia, oh berarti bid'ah enggak ada yang hasanah. Semuanya sesat. Tapi tetap aku nak ngamalkannya. Nah, maka dia kufur. Ya. Kalau dia inti dakwahi tidak nerima, dah bisa jadi dia enggak paham. Apalagi inti nyegak-nyegak dia, bid'ah. Ya sudah. Aku bukan diceramai, disegaknya. Nah. Ya, makanya sampaikan dengan hikmah dakwah itu. Ya, sampaikan dengan hikmah. Jazakallahu khairan wa iyyak. Ustaz, bagaimana kalau kita menyembelih hewan tujuannya untuk dijual? Apakah termasuk ke dalam tema yang dibahas? Ini sama ente menyembelih untuk nyambut tamu. Kalau kita menyembelih kepada selain Allah seperti kepada kuburan, menyembelih kepada Nyi Roro Kidul, itu litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mempersembahkan sesuatu kepadanya. Lakin idza kana lidhiyafah aw lil bai', jika dia hanya untuk menyambut tamu, untuk memuliakan tamu, atau untuk dijual, ya, dan ente menyembelihnya waktu itu dengan menyebut nama Allah, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, enggak masalah. Lah uang enggak kata makan daging kalau itu. Pak bapak ini nyembelih ini buat siapa ini jual ini? Ya buat kamu, nak jual ke kamu nilan nah buyan budak. Nah,
Akhirnya gara-gara kajian ini ribut gempar pasar besok. Ya. Kalau yang jual itu sudah seorang muslim, maka kita percaya insya Allah dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak termasuk itu ya. Ini pembahasan tentang az-zabh litaqarrub li ghairillah. Menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, bukannya litaqarrub, lidhiyafa, lil ikram ad-duyuf, li al-bai', beda. Ini untuk nyambut tamu, ini untuk jual beli, yang ini untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, yang ini yang syirik. Paham? Nah. Mana yang lebih afdal, mengangkat tangan atau tidak doa antara azan dan iqamah? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Yang ada angkat tangan itu diantaranya doa tak kala sujud. Kalau antum sujud jangan angkat tangan doa. Ribut wah. Nah, mamang ini belajar di mana? Ngapa cak kinjeng ini mamang ini? Ya. Tapi kalau antara azan dan iqamah, maka dianjurkan kita mengangkat tangan. Kenapa? Karena di dalam hadis seorang yang jika dia berdoa mengangkat tangan, Allah malu tidak mengijabah doanya. Ya, sebutkan juga dalam hadis, di salah satu hadis di Arba'in, ciri doa yang terkabul, fayamuddu yadaihi, lalu dia memanjangkan tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Tapi gara-gara makanan yang dia makan haram, minum yang dia minum haram, apa saja yang dia masukkan ke dalam tubuhnya haram, bagaimana kata Nabi doanya terkabul? Menunjukkan jika dia menjauhi makanan yang haram, minum yang haram, dijauhkan juga apa saja yang masuk ke tubuhnya dari yang haram, dengan cara dia berdoa tadi seperti itu. Pertama, mengangkat tangan. Yang kedua, ya Rabbi, terkabul doanya. Ya, doa angkat tangan. Ya, Allah malu. Seorang dalam hadis, Allah malu seorang menjulurkan tangannya kemudian menarik tangannya dalam keadaan kosong melompong. Maksudnya apa? Orang yang berdoa dengan tangan ditengadahkan kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia doakan tersebut. Paham maksudnya? Jadi asalnya berdoa itu ngangkat tangan. Minta. Antum kalau minta macam mana? Main apa? Oh, ini pasti minta. Ya kan? Minta nah itu kan? Nah. Coba wong yang minta-minta di jalan, dah angkat tangan. Ya kan? Mamang ni ngapa nyengok-nyengok? Ya minta aku. Ya main ini minta tu. Ya kan? Tapi tetap hukum minta-minta tidak boleh. Minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in wa idza sa'alta fas'alillah. Jika minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita memotong sesembelihan ayam kambing atau sapi dengan niat karena Allah tetapi di luar dari hari raya kurban? Nanyo tu mikir dulu ahi. Kurus wong mak ini. Makan ayam kaging kambing Idul Fitri bayar sampai Idul Adha ben. Kacau. Siapa yang nanya ini? Siapa nanya? Alang kepanjangnya. Ini curhat, ini SMS baik. Kita kan berkenaan dengan apa tadi? Menyembeli. Aduh, ini SMS saja ya. Panjang nian, kembang macanya. Ini pertanyaan berkenaan dengan bermodal usaha dari hasil riba. Enggak boleh, haram. Hasil yang dihasilkan pun haram. Kata Nabi, daging apa saja yang tumbuh dari yang haram, maka annar aula bihi. Ya, baik itu riba, baik itu hasil dari mencuri, kemudian dijadikan modal,
Kemudian apa lagi? Majai, begawi majai. Sama kalau itu. Itu tempatnya sama kalau kembar. Itu di neraka. Nah. Wah, ini besarnya tulisannya ini. Ana ingin bertanya Ustaz tentang seorang wanita. Wow. Ana sudah memimpikan wanita itu sebanyak 2 kali, Pak Ustaz. Kalau ini biasanya budak ini mata jalalatan ini. Setiap kali memimpikannya, ana mimpi beliau bersama temannya. Bukan jodoh kau berarti. Dan pernah juga saya memimpikannya dia tidak bersama temannya. Wah, ini nih. Mimpi yang ke-19 kali. Kau ini ganggu jin kalau. Saya juga pernah memimpikan dia dan ayahnya beriu. Apa ini? Tanda apa? W. Beriu. Apa artinya? Mobilio? Tidak, ini beriu ini. Beliau, ayahnya beliau mungkin ya. Ini A sama U digabung, mana maconya? A sama U digabung. Beliau. Tanda apakah ini Ustaz? Nah, tak tahu aku mah ini. Tak pernah denger mimpi mah ini nih. Ya. Tak pernah denger mimpi macam itu. Kenapa gini nyingok betina kalau? Wallahu alam Wallahu alam, ana ndak nuduh wallahu alam. Ana bukan ahli takbir mimpi ya. Ustaz, keluarga ana ingin sedekah untuk ayah ana yang sudah meninggal dunia. Mohon saran, tidak masalah. Ya, sedekah yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia sampai. Ya, sampai. Dan itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khilaf itu baca Quran dikirimkan kepada mayit dari selain keluarganya. Kalau kita baca Al-Quran sampai ke orang tua kita? Sampai. Tapi kalau yang membaca itu orang lain, bukan anaknya, bukan cucunya, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Imam Syafi'i enggak sampai. Bacaan Quran, Imam Syafi'i disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Najm, bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang mati tidak sampai. Itu mazhab kita. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kembang baik kamu maco. Ya, ini gua nuju ini atur kalau itu. Kembang baik habis ke duit, lalu habis, ya. Mending kita kumpul ke anak kita banyak-banyak, ya kan? Kita nasihati, rajin-rajin baca Quran. Bak mak kau susah masak ke kau ni. Mak itu ke? Kamu lemak be dapat warisan, baca Quran tidak. Mak itu ke? Ambil lemaknya be. Kiki kamu. Itu. Ya. Daripada ngundang banyak-banyak, duit habis, cuci piring kita, ya. Apa galonnya kita gengkong, budak kenyang, paloi dak kah? Dak kati. Paham maksudnya? Maksud dak paham. Ya, kalau dak percaya kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, jangan makin mazhab yang lain. Mazhab kita ni kan, mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Ustaz, ana baru ikut kajian di sini. Ya sudah, biarlah. Meloklah kajian bagus, ya. Karena kata Nabi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik lanang maupun betina. Ya, rajulah. Nak duduk di dalam, duduk di luar boleh, ya. Jangan duduk di sana apa makan itu, ya. Ana perhatikan jamaah di sini setelah selesai wudu dan setelah selesai azan, mereka tidak mengangkat tangan saat berdoa. Setelah azan dan wudu. Adapun setelah wudu emang enggak angkat tangan. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW angkat tangan tak kala wudu. Adapun setelah iqamat dan azan, ya kita kembali secara umum. Ya, bahwasanya doa itu angkat tangan. Tapi bolehkah antum habis wudu angkat tangan? Boleh saja. Tidak masalah. Ya, seperti itu. Boleh saja. Apakah memang disunahkan tidak mengangkat tangan? Ya, itu yang sudah saya jelaskan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah terlarang. Buahnya enggak dilarang. Paham? Dia tidak boleh makan buah itu. Kalau buah di surga dilarang kita makannya? Tidak. Tapi waktu itu diuji yang ini tidak boleh.
Buah apa namanya? Khuldi, buah kekekalan. Karena buah di surga semuanya kekal. Tapi iblis pinter. Iblis itu subhanallah ya. Makanya kalau kita diwiswasi oleh iblis, oleh syaitan, bentuknya nasihat. Iblis itu kalau ngejuk wiswas ke kita, wuduk kau tadi tuh, pecahnya ada yang kurang. Cak nasihat deh. Wuduk lagi kita, sudah wuduk. Caknya kaki tadi ada yang tak kena. Akhirnya, uang lah selesai sholat, dia masih wuduk. Ini bukan ibadah, ini buyan. Karena orang yang meladeni wiswas, ya kata para ulama, sama saja di antara Sulaiman Ruhaili sama dia ngeladeni wong gila. Pernah ketemu wong gila tak? Ya wong gila. Antum ajak ngomong, pasti antum dibilang juga gila. Wong gila ngapa ngajak ngomong aku? Ya kau ngomong. Nah, akhirnya sama berdua ini gila. Nah begitulah yang ngeladeni wiswas. Merasa kencing ya kan? Sudah dia sholat, acaknya ada yang keluar. Pas dia ke WC, dia jenguk dak kate. Besok mai jenguk terus. 20 tahun jenguk itu bae. Ini bodoh sekali orang ini. Makanya wiswas kalau sudah kena menengino berpaling obatnya. Enggak usah diladeni. Ya kalau kita wiswas. Ya, syaitan begitu, dia wiswasi Nabi Adam sehingga termakan juga buah yang dilarang buat beliau. Dengan istrinya siapa? Hawa. Makan akhirnya Allah murka. Ketika kita di surga kelak, apakah buah tersebut tetap ada? No, budak ini. Seluruh buah di surga itu khuldi. Semuanya kekal. Kata Allah, ya, tentang buah surga itu gimana? La maqtu'atin wala mamnu'ah. Buahnya itu la maqtu', tidak terputus-putus. Dembek muncul. Tidak akan habis buah. Kalau seandainya kata Nabi, setandan, seungkut inab, anggur ada di muka bumi ini, niscaya tidak akan pernah habis sampai bumi ini selesai, dia masih sama itulah. Berarti buahnya kekal. Makanya dunia ini jangan gino terperdaya. Jangan tertipu gitu. Rugi nian. Uyan nian budak tertipu dengan dunia. Nah, apa yang di dunia ini yang antum makan habis kan? Jadi apa? Nah, tahu. Jadi setua itu. Yang di surga tidak. Nah, ini yang kita incar, ini yang kita cari. Makanya perdalam ilmu agama. Ya, didalami, diamalkan sehingga derajat kita tinggi. Derajat orang yang berilmu dengan orang yang hanya dia beramal soleh tanpa ilmu berbeda jauh sekali. Antara langit dan bumi jauh sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilmu. Darajat, bukan darajat. Jamak maki. Orang berilmu diangkat derajatnya, orang beriman diangkat derajat oleh Allah. Yang berilmu tinggi sekali derajatnya. Berilmu. Alhamdulillah antum kajian kayak gini insyaallah termasuk yang saya sebutkan. Kalau takut termakan Ustaz, kita terbuang pulau. Ini bukan masuk penjara, ya. Buang. Jangan ngado-ngado ya. Ya sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.